Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pada channel YouTube Imam Salam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas final project saya pada mata kuliah manajemen industri. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, untuk final project pada mata kuliah manajemen industri, yaitu diberi tema itu pada product overview, yaitu tugasnya membandingkan antara dua produk yang ada pada bidang otomotif, baik itu berupa mobil, spare part, dan lain sebagainya. Nanti dibandingkan mulai dari widgetnya sampai pada segmen pasar dan strategi pemasarannya. Baik, mungkin di sini uh, pada tugas ini saya akan membandingkan baik sebelumnya mungkin introduction terlebih dahulu. Mungkin nama saya itu Imam Salam dengan NIM 2107354 Prodi Pendidikan Teknik Otomotif pada mata kuliah Manajemen Industri dengan tugas yaitu Final Project. Baik, saya Baik, pada pembahasan ini saya akan membahas itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu terkait produk manajemen, itu berupa inti produk, wujud produk, penyempurna produk. Yang kedua, produk marketing, itu tentang strategi produk, memposisikan produk, bahkan segmentasi pasarnya. Yang ketiga itu produk life cycle, itu inovasi terbaru produk dan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu terkait supply chain network. Itu nanti kita akan buat itu supply chain network, 5 jaringan hulu dan 5 jaringan hilir. Baik, yang pertama eh, untuk produk manajemen yang akan saya bandingkan di sini adalah terkait mobil listrik. Itu yang pertama itu mobil listrik dari air, yaitu dengan nama REV, yaitu pada merek Wuling. Dan yang kedua pada mobil listrik itu Neta V pada perusahaan Neta. Baik, yang pertama terkait inti produk dari atau manfaat dari pembuatan Wuling Air EV. Yaitu yang pertama manfaat bagi lingkungan. Yaitu yang pertama berdasarkan sumber yang saya cari, manfaatnya itu terkait lingkungan. Yang pertama mengurangi emisi gas buang. Air EV tidak menghasilkan gas buang sehingga membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas udara. Kurangnya emisi gas buang dari mobil listrik dapat membantu meningkatkan kualitas udara terutama di daerah perkotaan yang padat penduduk. Yang ketiga yaitu mengurangi kebisingan. Mobil listrik jauh lebih senyap daripada mobil bensin atau diesel sehingga dapat membantu mengurangi polusi udara di lingkungan sekitar. Baik, manfaat yang kedua yaitu bagi pengguna itu sendiri. Yaitu yang pertama, mobil listrik itu hemat biaya bahan bakar. Biaya pengisian daya mobil listrik jauh lebih murah daripada biaya pembelian bensin atau solar. Yang kedua, perawatan yang lebih murah. Mobil listrik memiliki lebih sedikit komponen bergerak dibandingkan mobil bensin atau diesel, sehingga membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dan lebih murah. Dan yang ketiga, pajak yang lebih rendah. Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif pajak untuk pembeli mobil listrik. Yang keempat, pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Mobil listrik menawarkan akselerasi yang lebih cepat dibanding dengan mobil-mobil konvensional lainnya. Sebenarnya itu manfaat yang ketiga itu manfaat bagi ekonomi. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja. Industri mobil listrik adalah industri yang berkembang untuk eh, berkembang pesat dan menawarkan banyak peluang kerja dari bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan dan layanan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan energi. Penggunaan mobil listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil. Yang ketiga, mendorong inovasi. Industri mobil listrik adalah pendorong utama inovasi dalam teknologi baterai
modulator listrik, dan elektronik daya. Secara keseluruhan, penciptaan mobil listrik Air EV oleh perusahaan Wuling menawarkan banyak manfaat bagi lingkungan, pengguna, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, lanjut kita kepada poin kedua, itu terkait wujud produk dari merek mobil Wuling Air EV. Yang pertama itu memiliki 3 tipe. Ya, produk dari Wuling ini, yaitu mobil RF, itu memiliki 3 tipe. Yang pertama itu RFV long range, yaitu yang kedua itu RFV standard range, dan yang ketiga RF late. Selanjutnya yang kedua itu memiliki 5 varian warna, yaitu pertama pristine white, yang kedua avocado green, yang ketiga lemon yellow, yang keempat peach pink, dan yang terakhir yang kelima galaxy blue. Untuk spesifikasi sendiri dari masing-masing tipe kendaraan RF pada Wuling ini, yaitu yang pertama long range, yaitu untuk length, width, dan height-nya itu 2,974 dikali 1,505 dikali 1,631. Untuk wheelbase-nya yaitu 2,010, seat capacity 4, suspension MC person plus 3 link coil spring. Untuk wheel and tire itu 12 inci, steel weight, steel wheel with full cup. Untuk brakes itu disc dan steering itu electronic power steering. Dan kepada yang kedua tipe yang lainnya itu sama ya, sama, cuman ada berbeda pada LED. Itu bisa digunakan untuk lebih yaitu kepada bisnis. Sedangkan pada Air F long range dan standar range itu digunakan untuk biasanya untuk keluarga. Baik, sebenarnya itu terkait Wuling RF ini, yaitu produk yang disempurnakan, itu dia memiliki layanan pernah jual. Yang pertama yaitu garansi umum kendaraan, yang itu garansi umum kendaraan selama 3 tahun atau selama jarak tempuh 100.000 kilometer. Wuling memberikan gratis biaya jasa servis berkala sampai dengan 100.000 kilometer atau 3 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu. Yang kedua, garansi komponen utama mesin, yaitu selama 5 tahun atau 100.000 kilometer, meliputi front cylinder, cylinder head, crankshaft, connecting rod, valve guides, camshaft, engine cover, oil pump, timing sprocket, timing chain, timing belt, intake atau exhaust manifold, piston, oil pan, seal, camshaft, crankshaft, bearing caps, and flywheel. Selanjutnya, yang layanan pernah jual itu free jasa service berkala, yaitu Wuling memberikan gratis biaya jasa servis berkala sampai dengan 50.000 kilometer atau 4 tahun masa yang terlebih tercapai dahulu. Lanjut, mungkin masuk kita kepada jenis mobil yang kedua, yaitu mobil Netavi. Mobil ini adalah mobil listrik juga, namun dalam perusahaan yang berbeda. Yang pertama, terkait inti atau manfaat produk dari mobil listrik Netavi ini, yaitu pertama ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena mobil Netavi ini yaitu yang pertama emisi gas buangnya nol. Yang kedua, penggunaan energi terbarukan, jadi tidak tergantung kepada penggunaan bahan fosil. Yang kedua, hemat biaya, yaitu karena biaya personal jadi lebih murah. Yang kedua, perawatannya lebih mudah. Selanjutnya itu performa tinggi. Jadi untuk Netavi ini sendiri yaitu pertama memiliki akselerasi lebih cepat, dan yang kedua perawatannya lebih halus. Sebenarnya itu fitur yang canggih. Pada Netavi ini terdapat banyak fitur pintar yang dilengkapi dengan berbagai seperti sunroof panorama, layar sentuh,
infotainment yang besar, dan sistem bantuan pengemudi. Sebenarnya desainnya modern. Netavi memiliki desain yang modern dan stylish yang menarik bagi banyak orang. Sebenarnya itu mendukung kemajuan teknologi. Yang pertama, pengembangan teknologi baterai. Netavi membantu mendorong pengembangan teknologi baterai yang lebih efisien dan tahan lama. Yang kedua, infrastruktur pengisian daya meningkatkan popularitas mobil listrik seperti Netavi, mendorong pembangunan infrastruktur pengisian daya yang lebih halus. Selanjutnya, yang terakhir, itu bermanfaat bagi ekonomi. Satu, membuka lapangan pekerjaan baru. Industri mobil listrik menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang manufaktur, penelitian dan pengembangan dan layanan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dapat meningkatkan ketahanan energi suatu negara. Baik, lanjut ke yang kedua, itu terkait wujud produk dari mobil listrik Netavi sendiri. Itu yang pertama memiliki high-tech minimalis interior, seperti cruise control, air conditioning, AES, ergonomic zero gravity. Yang kedua, itu memiliki 5 varian warna, sama dengan halnya yang tadi yang pada Wuling. Itu pada Netavi ini juga memiliki 5 varian warna. Yang pertama itu Moonlight Green, yang kedua Sky Blue, yang ketiga Sakura Pink, yang keempat White Storm, dan yang kelima Midnight Grey. Yang ketiga itu safety. Pada Netavi ini sendiri memiliki eh, itu HES body, atau body yang lumayan safety. Yang kedua rear view camera, yang ketiga SSF, dan yang keempat itu drop safety. Yang keempat yaitu stylish fun ride, yaitu yang pertama fleksibel charging, easy ride and go, dan spacious cabin. Untuk yang poin kelima itu spesifikasi, bisa dilihat itu tingginya kurang lebih itu 1540 mm, lebar itu 1650 mm, dan panjangnya sendiri itu 4070 mm. Baik, yang selanjutnya itu terkait produk yang disempurnakan dari Netavi sendiri. Itu yang pertama itu memiliki layanan hotline service 24 jam. Yang kedua yaitu memiliki layanan road assistant 24 jam. Yang ketiga memiliki layanan warranty. Yang keempat memiliki layanan on-site service, dan yang kelima memiliki layanan install wallbox. Jadi ada 5 layanan yang menjadi penyempurnaan dari produk mobil Netavi itu sendiri. Baik, mungkin masuk kita pada topik yang kedua, yaitu terkait strategi produk. Yang pertama terkait ARF atau merek Wuling tadi. Untuk Wuling ARF sebagai kendaraan listrik ramah lingkungan pertama dari Wuling Motor melakukan strategi, yaitu pada produknya itu menggunakan omni channel untuk memasarkan produknya. Perusahaan percaya strategi ini mampu untuk meningkatkan brand awareness, brand image, dan penjualan. Strategi ini pun berbuah penghargaan Marketis Omni Brand of the Year kategori Cross Channel Product Campaign yang diberikan di CGV Fix Sudirman, Jakarta pada Selasa tanggal 4 bulan 4 2023. Memahami bahwa kendaraan listrik masih jarang di Indonesia, Wuling Motors pun mengencarkan strategi omnichannel dalam memasarkan produk tersebut. Biasanya strategi pemasaran untuk produk mobil dilakukan secara konvensional, yakni dengan mendatangi dealer, melakukan test drive, dan kemudian memutuskan untuk membeli dalam kurun waktu 1 hingga 6 bulan. Kami melihat pasar kami bukan hanya keluarga, namun juga anak muda dan juga kalangan yang memang sangat melek teknologi dan banyak beraktivitas di online. Sebab itu ketika kami memasarkan Wuling AirF, kami tidak hanya menghadirkan aktivasi offline, kami berluas juga di segi online, kata Yusuf Ansori, Brand Manager Wuling Motor. Strategi pemasaran omnichannel Wuling Motor melibatkan seluruh marketing channel, mulai dari awareness, consideration, and conversion. Saat Wuling Air pertama kali diluncurkan, perusahaan bekerja sama dengan salah satu e-commerce Indonesia untuk melakukan pre-booking.
Yang kedua, strategi produk dari mobil Netavi itu sendiri. Itu PT Neta Auto Indonesia menggandeng beberapa dealer untuk menjadi mitra dealer Neta di Indonesia. Saat ini Neta sudah bermitra dengan 4 dealer, yaitu Tamrin Group, Arista Group, PT Nef Automobil, dan PT Auto Investa Internasional. Mereka bersama Neta bersepakat meresmikan total 10 dealer sampai akhir tahun ini. Saat ini dealer Neta ada di 4 lokasi, Kelapa Gading, Puri, Tebet, dan Serpong. Sedangkan 6 dealer lagi akan beroperasi dalam waktu dekat. Kebon Jeruk, Mampang, Bandung, Soekarno-Hatta, Surabaya, Kenjeran, Palembang, dan Bali. Setiap mitra dealer itu akan membangun dealer dengan fasilitas 3S, yaitu Sales, Service, and Spare Part, termasuk AC Charging. Kami menjangkau konsumen lebih mudah dengan mitra dealer ternama. Target ke depan memiliki dealer dengan fasilitas mobil masa kini dengan fokus di Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada grand launching Netavi di Jakarta, tekan lalu pada tanggal 24 bulan 10, Neta Auto Indonesia bermitra Blibli sebagai eksklusif e-commerce partner untuk hadirkan pengalaman omnichannel kepada calon konsumen di Indonesia. Blibli berkomitmen memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui kolaborasi dengan Netavi. Secara eksklusif, Blibli memberikan banyak promo kepada konsumen Netavi dengan priority, delivery, dan booking free hanya 10 juta rupiah. Selain bersama Blibli sebagai partner eksklusif, kita juga memberikan wallbook charger portable, charger, kaca film, dan karpet mobil secara gratis untuk konsumen Netavi. Bersama Blibli, kami senang karena dapat memperluas jaringan penjualan dan memudahkan masyarakat Indonesia membeli Netavi. Pungkas Yusuf Ansori, Brand Marketing Director PT Nauto Neta Auto. Baik, karena kami menonton, yaitu kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu produk life cycle. Yang pertama terkait mobil listrik RF Wuling untuk inovasi terbaru. Pada Agustus 2023, Wuling Motor meluncurkan varian terbaru dari mobil listrik mereka, RF LED. Dengan kehadiran varian ini, Wuling kini menawarkan 3 varian RF yang berbeda, termasuk standar range dan long range yang telah diperkenalkan sejak tahun 2022. Lalu, apa saja perbedaan antara RF LED dengan versi biasa? Yaitu yang pertama pada kapasitas baterainya, yang kedua pada desain dan fasilitas pada interior, dan yang ketiga pada performanya. Untuk pilihan antara AF LED, standar rank, dan long rank bergantung pada kebutuhan dan preferensi sendiri. Jika seorang pengusaha ingin mengadopsi kendaraan berkelanjutan dalam bisnis, RF LED mungkin menjadi pilihan tepat. Sementara itu, jika Anda mencari kendaraan listrik untuk kebutuhan sehari-hari, standar rank dan long rank menawarkan berbagai pilihan dapat disesuaikan dengan gaya hidup Anda. Selanjutnya, inovasi terbaru pada Neta V. Merek mobil listrik asal Cina, Neta resmi meluncur di Indonesia untuk penetrasi awal. Melansir Neta V di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2023. Neta berada di bawah payung Horizon Auto Manufacturing Cina. Merek ini pertama kali didirikan pada 2014 hingga saat ini umurnya kurang lebih baru 1 dekade. Namun Neta baru pertama kali melaunching mobil listrik pada 2018. Kunci berdirinya Neta adalah inovasi dan teknologi pintar yang kami sematkan karena menurut kami mobil dengan teknologi digital lebih dari sekedar mobil biasa. Ujar Wang, kami mengembangkan 3 pusat penelitian dan pengembangan produk untuk dapat memaksimalkan produksi dan perakitan mobil listrik dengan kualitas tinggi dan inovasi terbaik yang kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Kata dia, selain itu kata Wang, Neta kini juga bermitra dengan 4 perusahaan yang diakui secara internasional di berbagai lini bisnis untuk dapat memaksimalkan potensi produk dan pelayanan kepada konsumen. Baik, masuk pada poin keempat, yaitu kepuasan konsumen. Hal yang dilakukan produsen demi kepuasan konsumen itu ada 5. Yang pertama itu tangibles,
itu adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Yang kedua, yaitu reliability. Apa yang dimaksud dengan reliability yaitu dimensi kepuasan pelanggan berikutnya dengan reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Selanjutnya itu responsiveness, yaitu sama seperti namanya, responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya asuransi, yaitu dimensi berikutnya yang kaitan dengan kepastian, tepatnya kepastian yang didapatkan pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Dan terakhir itu empati. Empati dimensi terakhir, yaitu dimensi kelima, terkait kepuasan pelanggan adalah empati. Apa yang dimaksud dengan empati? Di sini empati yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Baik, yang terakhir yaitu terkait supply chain work, eh, yang mana perintah soalnya itu membuatkan supply chain work dari produk yang dibahas. Terus di sini sudah saya buatkan untuk eh, supply chain network-nya, yaitu melalui 3 tab, itu 4 hulu di ki- 5 hulu, 5 di hulu dan 5 di hilir. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hilir. Ini tabs 3, tab 2, dan tab 1-nya. Sini juga tab 3, tab 2, dan tab 1. Jadi masing-masing ini berhubungan secara langsung ya. Baik, mungkin itu penjelasan terkait uh, final project dari mata kuliah manajemen industri ya. Mungkin masih banyak kekurangan dari presentasi yang saya tampilkan karena memang keterbatasan waktu dan kurangnya persiapan. Saya selaku siswa yang membuat tugas ini, mohon maaf pada Ibu Milana selaku dosen dan pengampu mata kuliah manajemen industri, karena masih banyak terdapat eh, kesalahan dalam presentasi ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar manajemen industri, mungkin bisa kirimkan melalui email yang ada di layar, itu imamdinosalam.com, dan atau melalui WA juga bisa pada nomor 082382460022. Baik, mungkin kita cukupkan untuk presentasi pada final project mata kuliah manajemen industri. Saya selaku yang membuat video ini, maaf jika terdapat eh, hal-hal yang menyinggung penonton video. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf karena hal tersebut mungkin tidak saya sengaja. Baik, kita cukupkan dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.